Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer atau AOK. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur interkoneksi. Baik, struktur interkoneksi. Ya, di dalam arsitektur dan organisasi komputer ini, struktur interkoneksi ini ada ya sebuah gambarnya seperti yang ada di layar. Ini ada yang fungsinya memori, di mana di sini berfungsi sebagai read, write, address, dan juga data. Nah, di sini ada jumlah berapa words-nya ya. Jadi words itu adalah jumlahnya, ada berapa. Nah, ini ada data keluarannya. Jadi ada data masukan, kemudian memori diproses, dan nanti ada data untuk keluarannya. Nah, modul memori ini terdiri dari n word yang sama panjang, yang kemudian dialamati dari 0 sampai n-1. Operasi baca atau tulis bergantung pada sinyal kontrol. Nah, kemudian lokasi operasi ditentukan oleh alamatnya. Nah, selain itu, struktur interkoneksi yang berikutnya seperti ini ya. Fungsinya mirip dengan memori, melakukan operasi baca atau tulis ya. Jadi ini ada input-output dari modul. Nah, sama seperti memori yang sebelumnya tadi, di sini ada ya inputan berupa read, write, address, internal data, kemudian external data, dan ini nanti akan dikoneksikan ya atau diproses. Nah, ini ya melakukan operasi baca tulis sampai nanti akan ada internal data, external data, dan interrupt signal. Nah, dapat mengendalikan lebih dari satu perangkat ya untuk input-output ini. Selain itu, diakses sebagai port dan diberi alamat yang unik. Selain itu juga memiliki path data eksternal untuk input dan output dengan perangkat eksternal. Dapat mengirimkan sinyal interrupt ya. Jadi ini juga dapat mengirimkan sinyal interrupt, teman-teman. Oke. Kemudian berikutnya ya. Nah, di sini selain ada memori input output, di sini berikutnya ada CPU ya atau Central Processing Unit. Apa ini Central Processing Unit? Nah, Central Processing Unit ini berfungsi membaca instruksi dan juga data, kemudian menulis data hasil pemrosesan ya. Kemudian menggunakan sinyal kontrol untuk mengendalikan keseluruhan sistem operasi ya. Nah, ini ya dilihat dari instruksinya apa, data yang masuk apa, kemudian interrupt signalnya apa. Nah, nanti kemudian dia akan outputnya berupa address, control signal, dan juga data. Di sini juga bisa menerima sinyal interrupt ya itu. Kemudian yang berikutnya ada tipe transfer data. Nah, tipe transfer data ini adalah dari memori ke prosesor, kemudian dari prosesor ke memori, dari input output ke prosesor, nah kemudian dari prosesor ke input output, dan input output ke atau dari memori. Nah, ada juga bus interkoneksi. Ya, bus interkoneksi ini terdiri dari CPU, memori, kemudian input output ya di sini ya. Titik-titik inilah yang menandakan mereka ini saling berkomunikasi ya sama ininya, memori yang satu dengan memori yang lain. Nah, ini dia berfungsi menghubungkan ke perangkat yang lainnya. Ini ada control lines, ada address lines, dan juga data lines-nya ya. Ini adalah bus interkoneksi ya. Jadi kalau kita ibaratkan ini seperti tempat duduk yang ada dalam suatu bus kendaraan. Nah, di sini ya jalur data atau data line di sini menyediakan jalur untuk memindahkan data antar modul sistem. Kemudian kumpulan jalur data yang disebut dengan bus data. Jumlah jalur data bisa 32, 68, 128 ya, 2 pangkat ya ini, atau lebih jalur terpisah yang disebut juga dengan lebar bus data. Nah, sementara jalur alamat itu ada address line. Di sini digunakan untuk menunjuk ke sumber atau tujuan data pada bus data. Nah, di sini lebar bus alamat itu merupakan kapasitas memori maksimum. Nah, ini juga ada ya struktur bus itu jalur kontrolnya ya. Sinyal kontrol ini mengirimkan informasi perintah dan waktu di antara modul sistem. Nah, kemudian sinyal waktu itu menunjukkan validitas informasi data dan alamat. Nah, di sini sinyal perintah itu menentukan operasi yang akan dilakukan. Nah, jalur kontrol ya di sini ada memory write, yaitu menyebabkan data pada bus ke lokasi alamat. Kemudian memory read, nah ini ya data dari memori yang dituju ditempatkan di bus. Kemudian
input-output yang write ini menyebabkan data pada port ke bus ke port input-output ya, maksudnya itu. Kemudian input-output write, read, ini ya menyebabkan data dari input-output yang dituju ditempatkan di bus. Selanjutnya transfer ACK ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa data itu telah diterima dari atau ditempatkan ya. Tuh sebelumnya. Oke. Nah, di sini ya bus request ya, ini menunjukkan modul yang perlu mengendalikan bus. Kemudian bus grant, di sini ada modul peminta telah diberikan kontrol terhadap bus. Kemudian ada interrupt request, itu menunjukkan bahwa data interupsi tertunda. Interrupt ini interupsi yang tertunda yang telah dikenali. Clock, ini clock ini sinkronisasi operasi. Nah, reset itu berarti inisialisasi dari semua modul ya. Jadi jalur kontrolnya itu fungsinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian ada hierarki multiple ya. Hierarki multiple bus. Ada gangguan performa bus. Nah, di sini ya delay propagasi. Ini karena semakin banyak perangkat yang melekat pada bus, maka semakin panjang pula bus itu. Nah, bottleneck ini karena permintaan transfer jumlah data itu mendekati kapasitas bus. Jadi bottleneck itu semacam kondisi di mana memang permintaan transfer ini jumlah datanya itu sudah memenuhi kapasitasnya. Jadi kalau kapasitas bus itu sudah sampai hampir penuh, nah disitulah yaitu jadi bottleneck. Nah, kemudian di sini ada ya local bus, yaitu ada prosesor, local input output control. Di sini ada main memory atau sistem busnya. Nah, di sini di mana prosesor, cache, kemudian ini local busnya ini mengontrol. Di sini ada main memory, sistem bus. Nah, di sini ada expansion bus interface, ada network, ada SCSI, modem, serial. Nah, di sini expansion busnya ya. Ini adalah salah satu arsitektur tradisional ya, tradisional bus seperti ini. Kemudian yang high performance arsitektur ya, ini ada arsitektur yang tipenya itu sudah mulai high atau tinggi ya. Di sini ada prosesor, local bus, cache atau bridge, kemudian main memory, sistem bus. Di sini ada SCSI, firewire, kemudian graphic, video, dan juga LAN. Nah, di sini high speed busnya ya. Ada fax, expansion bus interface, kemudian modem, dan juga serial ya. Ini ada expansion busnya. Ya, ini arsitekturnya ya. Jadi dari main memory. Nah, ini yang tadi strukturnya itu dia lebih tinggi. Elemen desain bus itu tipenya ada dedicated, ada multiplex, kemudian ada metode ya, arbitrage-nya itu ada sentral, ada distribusi, kemudian timingnya ada sinkronus dan juga asinkronus. Bus width-nya ada address dan juga data. Data transfer tipenya ada read, write, read modify write, kemudian after write, kemudian block. Nah, ini ya elemennya. Jadi kalau dedicated itu berarti dia ini ya tak terbatas gitu. Dan multiplex juga ya. Nah, metode arbitrasi yang di sini arbitrasi terpusat ya, dan juga arbitrase terdistribusi. Perbedaannya apa? Ya, kalau terpusat itu tentu saja ya dia perangkat keras tunggalnya itu sebagai pengendali bus atau arbiter. Jadi bertanggung jawab untuk mengalokasikan waktu di bus. Kemudian perangkat mungkin merupakan modul terpisah atau bagian dari prosesor. Sementara arbitrase terdistribusi di sini tidak ada pengontrol pusat. Jadi setiap modul itu berisi pada logika kontrol akses dan modul bertindak bersama untuk berbagi bus. Tujuannya apa? Yaitu untuk menunjuk satu perangkat di mana prosesor atau modul input-output ini sebagai master. Nah, master ini dapat melakukan transfer data, membaca atau menulis, kemudian dengan beberapa perangkat lain yang bertindak sebagai slave untuk pertukaran. Nah, di sini ada timing waktunya ya, ada read cycle, write cycle. Nah, read cycle-nya ada data lines, ada read. Nah, kemudian ada clock, status lines, kemudian address lines, address enable. Di sini ada status signal, stable address, kemudian ada valid data in. Nah, di sini ada valid data out-nya juga ya untuk write cycle. Jadi kalau read cycle itu dia membaca ya, setelah dia di recycle, dia daur ulang, dia masih bisa dibaca. Yang sini setelah di write itu berarti dia masih bisa dimodify. Seperti itu ya teman-teman. Nah, timing ya, di sini ada timingnya, ada sistem bus read cycle dan sistem bus write cycle. Apakah dan bagaimanakah perbedaannya? Seperti yang ada di layar yang teman-teman lihat saat ini. Di sana ada status lines-nya, ada status signals ya, di mana memang di sini ya perbedaannya ini ya untuk kevalidan data ya. Jadi di proses read cycle ya, karena dia fungsinya membaca. Nah, di sini itu dia sebelum dikatakan valid dia sudah diproses dulu ya. Jadi di read kembali, kemudian jalur data dicek
valid tidaknya. Nah, kemudian ya ini dengan acknowledge ya, acknowledgement pengetahuan ini. Nah, kemudian sementara kalau di write itu karena dia masih bisa dimodify, jadi valid data ini diselesaikan dulu ya dari misalnya status signal, stable address, dan valid datanya ini di cross check. Kemudian setelah itu karena dia masih bisa dimodify, nah dia baru di write kayak gitu. Oke. Nah, itu saja untuk pertemuan pada struktur interkoneksi pada mata kuliah arsitektur organisasi komputer. Bila mana mungkin ada pertanyaan, silahkan ya teman-teman. Ini sangat terbuka sekali saya kalau ingin menuliskan pada forum diskusi di pertemuan kali ini. Jadi teman-teman jika tidak bisa speak up langsung, bisa ya kita menuliskan di forum diskusi, dan kemudian bila mana ada kendala atau mungkin permasalahan, kita bisa dibahaskan ketika pertemuan luring. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.